Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmat jami'ah, nada ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, bersalawat salam kepada Rasulullah. Malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Jam'ul Jawami yang merupakan salah satu kitab panduan dalam ilmu ushul fikih. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam rangka semata-mata mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Materi kita malam ini ialah tentang hakikat dan majaz yang merupakan bagian daripada pendalaman terhadap ilmu bahasa Arab. Dan itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk melaksanakan perintah Allah agar kita menjadi orang yang mendayagunakan akal kita dalam rangka memahami kitabullah. Allah sendiri perintahkan dalam surat Yusuf bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar la'alakum ta'qilun. Dan saya ulangi lagi apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 3. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Al-Quran itu dirinci oleh Allah dalam bahasa Arab bagi mereka yang ya'lamun, berilmu. Oleh karenanya dari ayat ini kita menjadi mengerti dan tahu seorang ulama pasti paham bahasa Arab. Pasti berilmu tentang apapun yang berkaitan dengan bahasa Arab karena itu merupakan salah satu daripada alat untuk dapat memahami sumber utama dalam hukum di agama kita ini, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Baik, mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Kita lanjutkan pembahasan kita malam ini. Saya mengikuti apa yang ada dalam Jam'ul Jawami, yaitu tentang hakikat dan nanti dilanjutkan tentang majaz. Al-haqiqatu lafdzun musta'malun fi mawdi'alahu ibtidaan. Yang dinamakan hakikat adalah lafadz yang dipergunakan dalam maknanya yang pertama kali ditetapkan. Yang sering kita pakai adalah al-asad. Al-asad artinya adalah harimau. Bisa diartikan dengan makna yang kedua, laki-laki pemberani. Al-asad diartikan sebagai binatang yang kita kenal, yang punya kebuasan yang seperti kita ketahui, atau al-asad diartikan sebagai rojul yang pemberani, laki-laki pemberani. Ketika al-asad dipakai untuk binatang buas yang kita kenali itu namanya hakikat. Ketika al-asad digunakan untuk makna yang kedua, yaitu laki-laki yang pemberani, itu namanya majaz. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi, saya ulangi sekali lagi, lafadz
atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kalimat atau mungkin kata, ada makna pertama, ada makna kedua, kadang-kadang seperti itu. Mengandung makna satu, mengandung makna dua, mengandung makna tiga, bisa jadi lebih dari dua. Ketika lafaz itu dipakai untuk maknanya, yang lafaz itu diletakkan pertama kalinya untuk makna itu, hakikat namanya. Teman-teman yang saya muliakan, wahya lughawiyah wa urfiyah wa syar'iyah. Hakikat itu terbagi menjadi 3 macam. Mari kita perhatikan. Hakikat, kalimat yang kita sengaja untuk digunakan dalam makna pertama. Ada yang lughawiyah, ada yang urfiyah, ada yang syar'iyah. Ada hakikat dalam sudut bahasa, yang kedua dalam sudut kebiasaan urfi, yang ketiga dalam sudut syar'i. Gitu. Kita akan contohkan masing-masing. Hakikat dalam lughawiyah seperti kita contoh yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu al-asad. Artinya ya harimau. Urfiyah contohnya adalah wa ma min dabatin, dabah. Dabah kita bisa menyebutkan juga dalam contoh yang disebutkan atau difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru. Dabah secara arti aslinya itu adalah bermakna apapun yang merayap melata di atas muka bumi. Itu namanya dabah. Tetapi secara urfi, secara kebiasaan, dabah itu adalah untuk binatang yang berkaki 4. Itu dabah. Oleh karenanya dabah itu ya sapi, ya kerbau, ya kambing, yang berkaki 4 itu namanya dabah. Apa bahasa Indonesianya itu? Hewan berkaki 4 itu dabah. Padahal secara makna aslinya, makna dari sudut bahasa, ini kita lihat dari sudut bahasa ya. Dari sudut bahasa, dabah itu ya setiap apa yang melata atau berjalan di atas muka bumi, termasuk manusia, termasuk semut, termasuk semuanya yang berjalan itu dabah. Tetapi secara uruf, secara umum kebiasaan, orang Arab mengatakan dabah hanya khusus untuk binatang yang berkaki 4. Itulah kenapa bahwa secara urfiah, secara kebiasaan, dabah khusus untuk binatang yang berkaki 4. Nah, sekarang secara hakikat, secara syariah, tentu saja sholat. Kalau kita sebut sholat, apa yang kita pahami dari perspektif syar'i? Tentu bacaan dan bacaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Padahal secara lughawi, secara bahasa, sholat itu kan berdoa. Tapi secara syar'i, sholat itu adalah apa yang kita kenal dalam agama kita, baik rukun qauli maupun rukun fi'li yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Oleh karena itu, hakikat ada 3 macam. Ada hakikat syariah, ada urfiyah, ada lughawiyah. Itulah hakikat. Kita contohkan lah ya. Dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri washolah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu sholatnya ini syariah atau lughawiyah atau urfiyah, ya kan? Mintalah pertolongan kepada Allah bisobri washolah, ya kan?
Itu maknanya apakah syariah atau lugawiyah atau urfiyah. Teman-teman yang saya muliakan, ini penting sekali pembahasan tentang hakikat dan nanti akan dilanjutkan dalam bab selanjutnya yaitu tentang majas. Penting sekali karena dalam tahapan teknis setiap kita membaca Al-Quran pasti ketemu antara hakikat ataupun majas. Kita lanjutkan. Secara teori, hakikat ada 3. Hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, hakikat syariah. Maka kemudian dilanjutkan. Wa waqa'al ulayan. 2 yang pertama itu waqa'a, terjadi. Yaitu hakikat lugawiyah maupun hakikat urfiyah. Itu terjadi, itu fakta, itu ada. Sekarang kita memasuki yang inti dan berkaitan dengan pembahasan kita dalam usul fikih, yaitu wa nafa qaumun imkana syar'iyah. Sebagian ulama mengatakan hakikat syar'i itu tidak dimungkinkan terjadi. Karena syar'i atau syariat tibanya pasti setelah lugawi dan setelah urfi. Sehingga apapun kosakata dan kalimat yang ada dalam perspektif syariat itu dikembalikan kalau tidak ke urfi ya ke lugawi. Wal qadi wabnul kusairi wuku'aha. Kalau al-qadi, tentu al-qadi Bagilani, dan Ibnul Kusairi mengatakan wuku'aha. Ada. Hakikat syariah itu ada. Waqala qaumun waqa'at mutlakon. Ada yang mengatakan mutlak ada. Ada yang mengatakan wa qaumun ilal iman. Terjadi dan ada dalam syariat kecuali dalam persoalan iman. Justru ketika syariat ini bicaranya dalam konteks iman, tidak bisa untuk dipraktekkan hakikat syariah. Ini menurut kaum. Wa tawaqafa al-Amidi. Al-Imam al-Amidi, pengarang al-Ihkam, beliau mengatakan tawakuf. Beliau angkat tangan dalam hal ini. Jadi apakah hakikat itu terjadi dalam ranah syariah atau tidak? Ada beberapa pendapat. Bagaimana dan apa pendapat yang diambil oleh Ibnu Syuki wal Mukhtar? Ifakon li Abi Ishaq Asy-Syairazi wal Imamaini wabnil Hajib wuku'ul far'iyah ladiniyah. Menurut pendapat yang dipegang oleh Ibnu Syuki bahwa sesuai dengan pendapatnya Abi Ishaq Asy-Syairazi, Imam Haromen dan Imam Razi dan Ibnu Hajib, keempat-empatnya mengatakan bahwa hakikat syariah terjadi dalam syariah, tidak dalam diniyah. Artinya kita perhatikan hakikat syariah hanya terjadi dan ada pada persoalan-persoalan far'i. Tapi kalau persoalan dini alias persoalan usuli itu tidak bisa terjadi. Dengan demikian iman contohnya itu konteksnya tidak bisa dipakai hakikat syariah tetapi dikembalikan kepada lughawiyah. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Syuki sesuai dengan pendapat dari Abu Ishaq Asy-Syairazi, Imam Razi, dan Imamul Haromen serta Ibnu Hajib. Jadi jangan dipikir bahwa ternyata terjadinya hakikat dalam konteks syariah itu tersepakati, ternyata tidak. Justru yang tersepakati adalah hakikat ada dalam lughawi, ada dalam urfi. Dalam syariat belum tentu. Kenapa? Karena syariat itu tiba dan adanya setelah lughat dan setelah urfi. Sekarang bagaimana melihat sholat? Sholat itu ya doa. Hanya saja oleh syariat secara kasar bahasa itu dimodifikasi sedemikian sehingga doanya ini terlembagakan
atau terbentukkan dalam bentuk yang kita ketahui, gitu. Tapi tetap sholat itu sudah dikenal sebelum syariat menetapkan sholat yang kita kenal, kan? Kan jelas. Sebelum kita mengenal sholat, artinya sebelum syariat mengenalkan kepada umat tata cara sholat, bahasa sholat itu sudah didengar oleh orang Arab. Contohnya juga zakat. Kita mengenal bahwa zakat itu adalah harta yang diambil dari sekian, dari komoditas tertentu, dengan cara tertentu, dan diberikan kepada orang tertentu. Tapi bahasa zakat, itu kan sudah ada sebelum syariat menetapkan bahwa zakat itu syarat dan rukunnya demikian-demikian. Sehingga zakat itu adalah, kita bisa mengartikan nama, yaitu naik, atau bersih, dan seterusnya. Dengan demikian, kita menjadi paham kan, kenapa para ulama usul mengatakan bahwa hakikat dalam perspektif syariat itu ada yang mengatakan terjadi, ada yang mengatakan tidak terjadi. Karena semua daripada istilah syariat itu selalu punya akar ke bahasa atau akar ke urf, lughawiyah dan urfiyah. Nah, begitu. Ya, jadi maklum kan? Jadi jangan dianggap bahwa kemudian segala-galanya itu syariat. Baik. Wa makna syar'i malam yustafat ismuhu illa minasyar'i. Yang dinamakan syar'i itu adalah apa yang istilah dan etimologinya tidak dikenal kecuali dari syarak. Contohnya, ya tentu sholat. Contohnya, ya tentu zakat. Itu kan istilah-istilah yang hanya kita ketahui setelah syariat mengenalkan kepada kita. Dan itu disebut dengan makna syar'i. Wa qad yutlaku alal mandubi wal mubahi. Oleh karenanya, makna syar'i itu juga berlaku pada hal yang sunnah maupun pada hal yang mubah. Baik, maksudnya begini ya. Ini contohnya. Ada hal yang sunnah itu disebut syariat. Jadi jangan dibilang bahwa syariat itu sesuatu yang wajib atau fardu saja, tidak. Apa yang sunnah, bahkan apa yang mubah, itu juga disebut dengan syariat. Kita contohkan. Para ulama mengatakan, minan nawafil matusra'u fihi al-jamaah al-idaini. Matusra'u, apa yang disyariatkan berjamaah, salah satunya adalah sholat id, baik idul adha maupun idul fitri. Sholat idul fitri dan idul adha, sunnahnya dilaksanakan secara berjamaah. Kalau tidak dilaksanakan berjamaah, berarti sah. Sekarang para ulama mengistilahkan pelaksanaan sholat berjamaah idul fitri dan idul adha itu tusro'u, disyariatkan. Maknanya disyariatkan apa? Disunnahkan. Baik. Ini Dinda Ismail dari Sumatera ya, ada yang dari Jawa dan kawan-kawan yang lain. Ini akan saya baca salah satu pendapat. Ini salah satu pendapat ya. Al-Qadhi Husain. Qadhi Husain. Itu beliau salah satu ulama yang mengatakan, lau sholat at-tarawih arba'an bitaslimatin lam tasihah. Kalau sholat tarawih 4 rakaat, dilaksanakan 1 salam tidak sah. Kenapa? Khilaful masyru'. Nah, jadi Qadhi Husain mengistilahkan itu khilaful masyru'. Apa khilaful masyru'? Tidak sesuai yang disyariatkan. Apa maksudnya masyru' ini? Tak pernah dilaksanakan. Dalam contoh-contoh oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Versinya Qadhi Husain ya. Saya bilang versinya Qadhi Husain. Ya. Khilaful masyru'.
definisi atau etimologi yang dipakai oleh Qadhi Husain ketika beliau berpendapat bahwa sholat rawih dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 salam tidak sah, beliau mengatakan khilaful masyru'. Masyru' ini tak pernah terlaksanakan dan tata sholat 4 rakaat 1 salam itu tak pernah ada contohnya. Begitu kata beliau. Nah, padahal apa? Sholat tarawih jelas-jelas sholat sunnah. Oleh karenanya etimologi syariat bisa diterapkan dalam sesuatu yang sunnah atau bahkan mubah, tidak mesti fardu dan wajib. Baik. Sudah, itu tentang hakikat. Selesai. Sekarang kita lanjut tentang majas. Nah, ini pembahasannya yang panjang. Wal majazu al-lafzu al-musta'mal biwat insanin. Bahwa hakikat adalah lafaz yang dipergunakan untuk makna pertama, maka majas makna sanin. Majas itu adalah dipergunakan untuk makna kedua. Itu namanya majas. Baik. Makna kedua yang bukan dipakai untuk makna kedua secara sembarangan. Tetapi li alakotin mesti ada alakoh. Mesti ada alakoh. Alakoh ini apa? Keterkaitan antara makna kedua dengan lafaz yang dipergunakannya. Kita contohkan berkali-kali. Al-asad. Makna pertama harimau. Makna kedua asuja, pria pemberani. Orang kalau sangat pemberani, itu kan seperti harimau. Nggak kenal takut. Nah, itu namanya alakoh. Ada semacam kemiripan antara makna dengan lafaz yang dipakai. Orang yang pemberani itu seperti harimau. Sehingga orang yang pemberani kita katakan al-asad. Itu namanya alakoh. Ada yang tidak alam. Alam itu nama. Ada orang menamakan anaknya, ini mohon maaf ya, sekedar agak-agak apa, Soeharto, supaya berharta. Tapi kenyataannya orangnya miskin, lah itu kan nggak ada kaitannya ya kan. Jadi hanya sekedar menggunakan. Ada orang, mohon maaf, ini namanya Muhammad, terpuji, perilakunya jelek. Nah, itu sebenarnya tidak ada alakoh. Menggunakan nama Muhammad sebagai alam itu bukan karena alakoh. Nah, tetapi hanya sekedar dalam bahasa lainnya adalah tafaul. Itu bukan majas. Jadi bukan majas. Karena majas itu mengharuskan adanya alakoh. Fa'ulima wujubu sabkil waqi wawa ittifaqun lal istimal wawa al-muhtar kila mutlaqon wal asoh lima adal masdar. Bahwa karena makna kedua, karena yang namanya majas itu juga ada lugawiyah, ada urfiyah, dan ada syar'iyah juga ya. Saya tulis di sini majas. Karena majas itu adalah makna kedua, sehingga lafadznya itu harus terlebih dulu wujubu sabkil wati. Harus ada makna lain, yaitu makna pertama, yang sudah diletakkan untuk lafaz tersebut. Karena majas itu adalah makna kedua, nggak mungkin dong makna kedua itu muncul sebelum ada yang pertama. Sehingga yang namanya majas itu pasti ada makna sebelumnya yang dipakai oleh lafaz itu, yaitu hakikat tadi. Cuma kadang-kadang makna hakikatnya itu dipakai atau tidak. Ada maknanya tapi tidak dipakai. Menurut ulama, dipakai istiqmal atau tidaknya itu tidak menjadi syarat. Yang penting waktunya sudah ada terlebih dahulu. Ada yang mengatakan mutlak, tapi mayoritas mengatakan 5 adal masdar. Ini hanya berlaku di selain masdar. Kalau masdar itu wajib istiqmal. Gitu.
Yang kita sering contohkan itu adalah Ar-Rahman. Kemarin di tempat saya itu ada kajian tentang perang Hudaybiyah. Di perang Hudaybiyah itu Suhel bin Amr, salah satu ataupun tokoh yang mewakili orang Quraisy, itu tidak setuju ketika Rasulullah menggunakan Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa? Ar-Rahman itu tidak dikenal oleh orang kafir Quraisy saat itu. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu adalah namanya Allah yang kita gunakan untuk nama Allah. Salah satu ismun min asma'ihil husna. Tapi sebelum dipakai menjadi Ar-Rahman, orang Arab sebenarnya sudah kenal namanya rahmat. Yaitu perasaan kasih dari seorang manusia itu namanya rahmat. Tetapi tentu yang dipakai antara makna rahmat, yang ini adalah masdar, tentu berbeda dengan penggunaan Rahman yang kita kenal sebagai Allah yang maha pengasih dan penyayang itu. Jadi orang Arab ketika ketika perjanjian Hudaybiyah itu tidak mau memulai perjanjian itu dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti usulan Rasulullah, karena Rahman tidak dikenal. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan kita, bahwa sekalipun ya, Ar-Rahman ini adalah sebuah majaz karena memang penggunaan maknanya bukan makna yang pertama, tapi makna yang kedua, tapi tetap dia terambilkan dari sebuah masdar, yaitu rahmat. Walaupun bisa jadi tidak diistimalkan kalau di selain masdar. Tapi kalau untuk masdar, itu mesti wat'u dan istimal. Kalau selain masdar, boleh wat'u saja, sekalipun tidak istimal. Seperti itu. Nah, tadi kita membahas tentang hakikat. Apakah majaz seperti hakikat? Ada yang mengingkari tidak terjadi dan tidak ada? Maka wawawakiun. Majaz itu terjadi. Majaz itu ada. Khilafan lil ustad. Berbeda dengan pendapatnya al-ustad. Berarti Abu Ishaq al-Isfironi. Wal Farisi dan Abu Ali al-Farisi. Beliau berdua mengatakan majaz itu enggak ada. Berarti majaz enggak ada, bagaimana? Ya setiap lafaz itu maknanya semuanya hakikat. Jangan dikatakan majaz gitu loh. Bisa jadi satu lafaz itu maknanya banyak dan kita enggak usah beda-bedakan. Peletakan pertama, peletakan kedua, penggunaan pertama, penggunaan kedua. Ya semuanya adalah makna hakikat. Enggak ada majaz itu. Nah, ini yang menarik. Dan ada kaitannya tentu dengan usul fikih. Wali zahiriyah fil kitab wa sunnah. Kelompok zahiriyah tidak mengakui adanya majaz dalam Quran dan sunnah. Dan ini yang sering sekali menjadi perbedaan para ulama zahiriyah dengan ulama non zahiriyah dalam istinbat hukum. Sampai-sampai ya, kalau antum saya kasih tahu salah satu contohnya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa hurrima alaikum, ya, yang diharamkan salah satunya apa? Lahmul khizir, daging babi. Ulama zahiriyah sampai ada yang mengatakan yang diharamkan itu daging babi. Berarti kulit babi boleh. Berarti lemak babi boleh. Berarti organ selain daging boleh. Karena apa? Mereka tidak mengakui majaz. Gitu. Lahmu yang diharamkan memang secara lafziyah yang disebutkan oleh Al-Quran kan memang lahmul khinzir, daging. Ya kan? Yang diharamkan adalah daging. Berarti selain daging, nah disinilah peran daripada analisa kita menggunakan majaz.
Jadi Allah menyebutkan daging. Itu yang dimaksudkan bukan daging, ya semuanya. Itu apa? Min itlaqil juz wa iradatul kul. Yang diucapkan sebagian, yang dimaksudkan semuanya. Itu termasuk majas. Yang disebutkan hanya sebagian, tapi yang dimaksudkan semuanya. Itu majas. Gitu loh. Sehingga para ulama Zahiriyah analisanya berbeda. Mereka tidak mengakui adanya majas. Sehingga dalam Al-Quran dan hadis nggak ada itu majas. Termasuk lahmul khinzir. Ini sebagian Zahiriyah ya. Terutama Zahiriyah yang ekstrim. Jangan dikatakan semua Zahiriyah. Tapi Zahiriyah yang ekstrim itu mengatakan selain lahmul khinzir tidak haram. Hai. Wa inna mayudalu ilaihi siqalil haqiqah. Kenapa majas itu kok perlu disampaikan? Kenapa bahasa itu kata-katanya kok tidak semuanya hakikat? Karena lisikolil hakikat. Kadang-kadang hakikat itu berat untuk diucapkan. Sehingga perlu ada lafaz yang mudah dan bisa kita ucapkan secara gampang. Contohnya konfikikin. Sebenarnya ya, sebenarnya. Konfikikin itu artinya adalah bahaya. Tapi karena sulit, itu bahaya yang menyebabkan kematian gitu ya. Jadi konfikik, itu kan ngomong aja susah kan. Bahaya yang menyebabkan kematian, itu sulit kita mengatakan konfikik. Ya udah langsung aja kita mengatakan maut gitu loh. Itu namanya apa? Bahaya yang menyebabkan mati, itu kita katakan maut. Sulit atau payah atau berat mengatakan konfikik secara lisan. Sehingga kita mencari mudahnya. Kadang begitu. Au bisa atiha. Atau kadang-kadang kurang enak didengar. Contohnya dalam Al-Quran itu. Au lamastumun au ja'a ahadu minal ghaid. Wa in kuntum mardo au ala safarin au ja'a minal ghaid. Ketika engkau safar atau ketika engkau sakit, auja aminal ghaid, atau engkau datang dari dataran rendah. Ghaid itu sebenarnya dataran rendah. Dulu orang kalau berak, dulu orang kalau buang air besar, itu perginya kemana? Ke cari tempat yang rendah. Itu disebut ghaid. Jadi nggak disebut, kalau kita katakan kotoran, kan nggak enak. Khiro'ah, bahasa Arabnya kotoran itu khiro'ah, kan gak enak didengarnya kan. Kita saja sering mempraktekkan ini. Aku ke belakang dulu ya, aku dari belakang, padahal maksudnya apa? Buang air besar. Kalau kita ngomong ada tamu, ada orang, kemudian kita ngomong, ya mohon maaf ya, aku berak, kan gak enak. Tapi aku ke belakang ya, orang udah paham, itu namanya majas. Kenapa? Karena mendengarnya aja nggak enak. Au jahliha, bisa jadi kita nggak tahu apa hakikatnya. Bisa jadi juga kita demi tujuan balaghah. Jadi ada orang mengatakan kepada istrinya, wajahmu seperti bulan. Kan nggak mungkin itu. Akan tetapi bisa jadi wajahnya cantik, bersinar seperti bulan. Itu namanya balaghah. Yaitu punya makna balaghah. Dan yang terakhir, orang itu memilih majas karena syuhroh, karena populernya itu adalah majas, bukan hakikat. Baik. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita lanjutkan. Walaisa ghaliban ala lughat khilafan libijin. Mayoritas ulama mengatakan majas itu bukanlah yang paling banyak dipakai sehari-hari. Tapi Ibnu Jini itu mengatakan yang dipakai sehari-hari itu kebanyakan majas. Tapi kalau antum pikir sebenarnya gitu loh. Lagi makan apa? Lagi makan nasi padahal ada lauknya gitu kan. Ketemu siapa? Ketemu si fulan padahal cuman ngelihat gitu kan. Kamu mukul siapa? Mukul fulan padahal yang dipukul itu cuman punggungnya sedikit. Itu kan semuanya majas itu. Kamu tadi melihat siapa? Melihat
si Ahmad padahal cuman melihat belakangnya, bahkan kita melihat bajunya, nggak melihat Ahmadnya. Itu kan najas semua. Sehari-hari mayoritas kita dalam berbahasa, berkomunikasi, berbincang, membahasakan apapun dalam keseharian kita, menurut Ibnu Jini itu mayoritas majas. Majas mayoritas itu. Bukan hakikat. Antum lah kadang-kadang ya. Kamu tadi mukul siapa? Mukul si Ahmad. Gak mungkin mukul si Ahmad. Paling mukul rambutnya orang yang dipukul kepalanya kok. Atau mukul bajunya. Kulitnya nggak kena. Ya kan? Jadi untuk mengungkapkan keseharian dalam komunikasi, dalam berbincang, ceramah, diskusi, atau bertemu siapapun dengan bahasa dan kata yang dipakai, itu mayoritas adalah majas. Itu menurut Ibnu Jini. Wala mu'tamadan haitsu tastahilu al-haqiqah. Dan tidak bisa majas itu dipakai sebagai suatu panduan atau yang kita pegang saat hakikat itu tidak mungkin. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Dalam praktek fikihnya seperti ini. Ini perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan selain beliau. Kita contohkan. Ini tapi praktek ini nggak ada sekarang ya. Ini contohnya biasanya budak. Ada seorang budak tua. Budaknya tua. Sudah usia 65 tahun. Berarti tua. Nah, yang punya budak itu masih muda. Umur 50 tahun. Setidaknya kan lebih muda. Kemudian tuan yang punya budak yang lebih muda itu mengatakan, budak saya ini adalah anak saya. Secara lafzi, ketika seorang tuan itu mengatakan kepada budak bahwa budak ini anak saya, itu adalah sama halnya membebaskan budak. Tetapi kan tidak mungkin usia budaknya lebih tua daripada tuannya. Ini namanya apa? Menggunakan hakikat tidak mungkin. Kecuali dimajaskan. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ketika hakikat tidak mungkin dilakukan dan bisanya pakai majas ya harus majas. Tapi ulama lain tidak mengatakan demikian. Gitu ya. Baik. Sekarang ketika kita menghadapi, ini kalau antum mau teliti ya. Ini persoalan ini sangat sering menjadi perbedaan dan menjadi perselisihan pendapat ketika menganalisa sebuah dalil dalam Al-Quran khususnya. Wa huwa wa naqlu khilaful asli. Baik, majas maupun anaklu itu memindah dari asal. Ya, maksudnya majas ini juga. Itu khilaful asli aula minal istirok. Lebih utama dari mustarok. Maksudnya begini. Ketika kita menghadapi sebuah lafaz, kita bimbang. Ini lafaz kita praktekkan majas atau kita masukkan bab mustarok. Lebih baik dimasukkan bab majas, tidak dimasukkan bab mustarok. Wakila minal itmar. Ada yang mengatakan itmar dan majas ketika berhadapan-hadapan dalam satu kasus contoh, ini kita lebih prioritaskan majas daripada itmar. Wa taksisu aula minhuma. Sementara taksis itu lebih utama untuk kita operasionalisasikan atau kita praktekkan ketika menghadapi apakah taksis, apakah majas. Sebagai informasi, taksis belum kita bahas, tapi mustarok dan itmar sudah kita bahas. Jadi itmar kemarin sudah kita bahas. Was'alil qaryah itmar. Mustarok banyak contohnya ya, seperti itu. Sehingga memang ketika ada sebuah lafaz dalam Al-Qur'an, ini tergolong apa? Majas atau yang lain kita lihat. Kalau kemungkinannya majas dan mustarok, lebih baik pakai majas. Kalau majas dan itmar lebih baik pakai majas. Tapi kalau majas dan taksis lebih baik dipraktekkan taksis gitu. Jadi harus paham juga yang kemarin ya. Baik, terakhir ini tentang majas kita perhatikan. Oh, belum terakhir ya.
Banyak yang pusing kelihatannya. Wakot yakunu bisakli. Majas itu bisa dipakai bisakli karena rupanya mirip. Kita sering mengatakan, padahal patung kuda kita katakan kuda, itu namanya bisakli, punya kemiripan. Au sifatin zohiroh atau sifat zohiroh seperti al-asad. Itu sifat zohirohnya adalah keberanian yang tak takut, sehingga kita mengatakan laki-laki pemberani sebagai al-asad. Au bi'tibari mayakunu qot'an, atau kita pertimbangkan sesuatu yang pasti terjadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau adalah mayit dan mereka pun juga mayit, padahal belum mayit. Tetapi oleh Allah itu diungkapkan untuk sesuatu yang pasti terjadi. Ya, gitu. Auzonan ataupun yang kita duga. Si laki-laki itu padahal anaknya masih kecil. Kan karena kita memang dugaan besar dia usianya bisa sampai dewasa. Nah, seperti itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang membuat kita berpindah dari hakikat menuju majas. Lahtimalan, kalau ihtimal nggak boleh. Kalau kemungkinan tipis nggak boleh. Au bid-diddi, atau dengan diddu. Maksudnya diddu itu bertentangan. Kita kan sering ya. Ini mohon maaf ini. Kalau lagi marah itu ngomong sama anak, ya ini contoh saja. Ada anak rapotnya merah semua, pulang ke rumah dimarah sama orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya ngomong, oh kau pintar sekali sampai rapotmu merah semua. Padahal bodoh anaknya. Itu namanya diddi gitu ya. Atau kemudian dengan sesuatu yang sifatnya mujawazah. Mujawazah itu berdampingan. Kita sering mengatakan sesuatu padahal berdampingan, kita katakan apa yang berdampingan itu kita katakan langsung. Atau dengan pengurangan atau dengan penambahan. Dalam Al-Quran contohnya, laisa kami selisaiun, kasnya itu kan ziyadah. Itu sudah jelas. Atau nukson. Ya contohnya was'alil qaryah, harusnya kan ada. Wasabab lil musabab, atau sebab untuk sesuatu yang disebabkan. Contohnya penguasa itu punya kekuatan tanda tangan, kita katakan lil malik yadun. Memang penguasa itu betul-betul punya tangan dia. Ya jelas dia punya tangan, tapi yang dimaksudkan itu adalah kekuatannya. Wal muta'alik lil muta'alik, sesuatu yang bergantung kepada yang digantungi. Wama bil fa'li, bukan bil fi'li. Alama bil kuah, sesuatu faktual kepada yang potensial, atau sebaliknya, yang potensial kepada yang faktual. Itulah beberapa hal yang menyebabkan kita bisa untuk intikal dari yang sifatnya hakikat menuju yang sifatnya majas. Baik. Waqad yakunu fil isnad khilafan lil qaum. Sekarang majas itu bisa untuk isnad atau tidak. Maksudnya apa? Maksudnya isnad itu adalah sesuatu yang kalimat lengkap. Itu bisa enggak? Apakah memang hanya kalimat satu saja? Ini menurut ulama memang mayoritas bisa untuk dipraktekkan dalam isnad. Contohnya apa? Wanada ashabul jannah. Itu nadanya itu kan fi'il madhi ya. Para penghuni surga memanggil. Jadi nanti kan penghuni surga itu nanya-nanya juga, interogasi sama penghuni neraka. Allah meredaksikan ini memakai fi'il madhi, padahal belum terjadi. Padahal nanti, sehingga kita itu mengatakan ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya isnad. Jadi ini dipakai untuk semua. Jadi bukan hanya majas itu bukan hanya mufrad begitu loh. Jadi itu pun baru akan terjadi nanti. Dalam kalimat yang penuh, majas bisa dipraktekkan, juga bisa dipraktekkan
dalam kalimat yang mufrad. Baik. Sekarang majas itu bisa dipakai dalam fiil dan huruf atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abdissalam mengatakan fiil dan huruf ada dan bisa untuk menjadi kalimat majas. Kemudian wa mana'a al-imam al-harfa. Kalau Imamul Razi itu mengatakan majas itu nggak ada dalam huruf. Jadi dalam huruf nggak bisa pakai majas. Kalau fi itu dorfiyah ya udah dorfiyah, nggak bisa yang lain. Ba itu ilsok ya nggak bisa untuk yang lain. Jadi semuanya yang terkandung dalam arti huruf itu hakikat karena nggak ada pertama, nggak ada yang kedua dalam praktek huruf. Wal fi'la wal mustaqila bitaba. Menurut Imam Ar-Razi juga dalam fi'il dan mustaq, tadi dalam masdar kan sudah kita ketahui bersama di atas. Fi'il dan mustaq itu juga nggak bisa untuk majas kecuali tabak. Artinya apa? Apakah dia itu nanti tabaknya dalam atof atau dalam naat, dia punya madbu, madbunya itulah ketika majas, barulah fi'il dan mustaq itu bisa majas. Kalau tidak seperti itu, tidak majas. Dan walayakunu fil a'lam, dalam alam majas tidak ada. Kecuali menurut Imam Al-Ghazali, itu pun dalam alam yang sifatnya sifat. Contohnya, ingin punya anak yang kaya dinamakan Abdul Ghani. Atau harus, itu kan tidak dimaksudkan sebagai sifat yang diambil untuk penamaan. Jadi Imam Ghazali satu-satunya ulama yang mengatakan bahwa majas bisa digunakan dalam alam. Itu pun alam yang terambilkan dari sebuah sifat. Gitu ya. Memang sudah sulit teman-teman ya. Baik, sedikit lagi. Ini penutup. Ya. Baik. Wa yurafu bitabaduri ghairihi laulal qarina. Majas dan hakikat itu salah satu parameternya kita ketahui ini majas itu hakikat mudah saja. Majas itu akan kita pahami kalau tidak ada qarinah akan lari ke hakikat. Contohnya al-asad yakul. Oh maaf, al-asad yarmi lah ya. Kalau yakul itu bisa saja siapa saja. Asad, ada asad, tapi dia yarmi, dia melempar tombak. Kan nggak mungkin kalau harimau melempar tombak. Pasti yang melempar tombak itu adalah manusia, kan gitu. Jadi kalau dengan adanya yarmi, ini kita pahami bahwa yang dimaksud al-asad itu adalah majas. Wasihati nahyi, majas itu pasti bisa dinafikan. Wa adami wujubil itirodi, dan majas itu sifatnya adamu wujubil itirod, tidak umum. Contohnya was alil Korea, kamu tanya aja sama desa sana, masa desa ditanya? Tanya sama orang desa, itu kan nggak umum. Wa jam'ihi ala khilafi jam'il hakikoh, jamaknya majas itu beda dengan jamaknya hakikat. Contohnya al-amru. Al-amru itu majasnya jamaknya umurun. Tapi hakikatnya jamaknya awamir, kan? Amru hakikatnya berjamak awamir. Majasnya berjamak umur. Oleh karenanya antara majas dengan hakikat salah satunya bisa kita bedakan dengan perbedaan jamaknya. Wabil tizami takyidihi, atau dengan iltizam takyid. Artinya iltizam takyid itu ada pengkoyitan, selalu tergandeng. Contohnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kita katakan wa makaru wa makaroh, antara makarnya Allah dengan makarnya manusia itu kan beda. Kenapa kita mengartikan makarnya Allah dengan makar manusia berbeda? Ya selain daripada mukhalafah lil hawadis, sifat daripada makarnya manusia itu tentu caranya berbeda dengan makarnya Allah. Tentu ada koyit, yaitu digandeng antara makar Allah dengan makar manusia, gitu. Ataupun contohnya tergantung kepada makna yang lain. Artinya apa?
Jadi kalau umpama koyit itu kita artikan begini ya. Jana khudul. Jana khudul itu kan artinya adalah rendah hati. Merendahkan diri atau rendah hati di hadapan orang. Padahal janah dan dul ini kalau dipisah itu akan bermakna lain. Contohnya lagi yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah kemustahilan. Artinya kemustahilan ya seperti contoh was alil koryah. Tanya kepada desa kan nggak mungkin. Karena itu dilarikanlah bertanya kepada penduduk desa. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, wal mukhtar istiratu sam'i fi nau'il majas wa tawaqquf alamiti. Majas itu bisa dibuat-buat nggak? Kalau kita nggak ada sebuah referensi, nggak ada orang yang mendahului, nggak ada penggunaan lafaz itu untuk majas, bisa nggak kita majasin sendiri? Menurut para ulama nggak bisa. Mayoritas tadi ya, mayoritas mengatakan wal mukhtar itu nggak bisa. Majas ini mesti ada contohnya. Sebelumnya sudah pernah ada contoh majas, sekalipun itu sifatnya nau. Tapi tentu pendapat yang tidak mukhtar, tidak ada contoh majas, tetap bisa untuk dimajaskan lafaz yang sebelumnya tidak ada contoh majas untuk sesamanya. Dalam hal ini, begitu persoalan ini apakah majas itu harus didahului atau tidak sebelumnya oleh naunya dalam contoh tertentu, Imam Al-Amidi mengatakan tawakuf, beliau tidak mengambil sikap, tidak tahu gitu. Ya mungkin seperti kebanyakan kita semua setelah mendengarkan penjelasan saya belum tahu juga mungkin itu ya. Karena bingungnya, tapi kan kalau Imam Hamidi ini karena pendapatnya yang begitu dadi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang hakikat dan majas. Harus antum ulang-ulang dalam praktek sehari-hari, terutama sekali ketika menganalisa lafaz-lafaz, dalil-dalil, terutama dalam Al-Quran. Kita tidak bisa lepas daripada hakikat dan majas ini. Kurang dan khilafnya mohon maaf. Allahumma minkum, mudah-mudahan ada kebaikan, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.